Bab 8 Sistem Pernapasan Manusia oleh Citra Putri Lestari, pembimbing Butiarmin Sarages, PDMM. Satu. Organ pernapasan manusia. A. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. B. Faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, serta resonansi suara. C. Laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman. Udara melewati laring dengan menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. D. Trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk dalam saluran pernapasan. E. Bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tapi berselang-seling dengan otot polos. F. Bronkiolus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gembung-gembung yang sangat kecil dan mendinding tipis yang disebut alveolus. G. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. H. Alveolus. Alveolus adalah gelembung udara yang terdapat pada ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dua. Gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. 1. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza. 2. Tonsilitis. Bakteri dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. 3. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik. Selain itu tentu harus ditambah dengan konsumsi makanan dan bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. 4. Pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena bakteri Streptococcus pneumonia. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Tuberkulosis. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi. 6. Asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma disebabkan oleh faktor lingkungan, diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok dan debu. 7. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang terkendali pada jaringan dalam paru-paru.
Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek dan sakit pada bagian dada. Thank you, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membuat video ini.